Serang kalian! Tahu apa kalian? Jadi... Subuh tanggal 1 Oktober tahun 1965, tidak pernah dilupakan istri dan anak-anak Jenderal Ahmad Yani. Saat itu mereka kehilangan sang panutan untuk selama-lamanya. Berondongan peluru Cakrabirawa menembus tubuh Menteri Panglima Angkatan Darat itu, melepaskan ruh dari raga. Saat peluru menembus kulit tubuhnya, Jenderal Yani masih sempat bertanya, "Bagaimana Bapak?" Maksudnya Bung Karno yang memang sangat dekat dengan Jenderal Yani. Kata-kata terakhir Jenderal Yani itu diceritakan sang istri, Yayu Rulia Subandia, dalam buku yang ditulisnya di tahun 1981, Ahmad Yani Sebuah Kenang-Kenangan. Pagi itu, seperti yang diceritakan Yayu, tepat pukul 4.25 waktu Indonesia Barat, rumah pribadi keluarga Ahmad Yani di Jalan Lembang nomor 58, Jakarta, didatangi pasukan berpakaian Cakrabirawa dan pasukan lain yang tidak dikenal. Anak buah Ekspeltu Mukijan. Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Bapak Presiden, tulis Yayu, halaman 295. Yayu sendiri saat itu tidak ada di rumah. Ia sedang bermalam di kediaman resmi Menteri Pangat di Jalan Taman Surapati karena sedang melakukan tirakat menyambut weton kelahirannya. Yayu menggambarkan peristiwa pilu yang membuat hidupnya porak-poranda itu. Menurut Yayu, Edi, anaknya yang ke-8 pagi itu sudah bangun. Ia menuturkan, Irawan Suraedi lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1958. Waktu itu Edi ditemani asisten rumah tangganya, Mbok Mila, keluar rumah mencari ibunya. Di pekarangan, mereka melihat banyak anggota Cakrabirawa dan pasukan tidak dikenal berkeliaran. Salah seorang di antara mereka menanyakan apakah Jenderal Yani ada di rumah atau tidak. Mendapat jawaban Ahmad Yani ada di rumah dan masih tidur. Edi, tulis Yayu, diminta membangunkan sang ayah dengan alasan dipanggil Presiden Soekarno untuk segera menghadap. Edi masuk ke dalam dan membangunkan ayahnya. Jenderal Yani masih mengenakan piyama berwarna biru. Seorang anggota militer yang belakangan diketahui bernama Raswat menghampiri dan mengatakan bahwa Jenderal Yani dipanggil Presiden. Ahmad Yani menyanggupi setelah mandi terlebih dahulu. Namun anggota penculik lain bernama Tumiran tiba-tiba mengatakan tidak perlu sebab di Istana Kepresidenan ada kamar mandi. Jenderal Yani naik darah dan menempeleng Tumiran sampai jatuh. Ia lalu menutup pintu kaca yang menghubungkan ruang belakang dengan ruang makan. Saat itu Raswat memberikan isyarat kepada anggotanya Giyadi untuk menembak. Giyadi pun menumpahkan peluru Thompsonnya. Peluru berhamburan menembus kaca dan mengenai tubuh Jenderal Yani. Suamiku terjatuh memandang untung anak kami yang ketujuh. Untung hendak bergerak memeluk sang ayah, namun dilarang gerombolan penculik. Untung dan Edi menangis dan kakak-kakaknya terbangun lalu membuka jendela. Saat itu tubuh Jenderal Yani yang berlumuran darah diseret gerombolan penculik, Sugiyo, Dohlin dan Tumiran, sepanjang lorong ruang belakang. Sesampai di luar, tubuh Jenderal Yani disambut gerombolan pemuda rakyat. Jenderal Yani kemudian dimasukkan ke dalam bas Ikarus dan dibawa ke Lubang Buaya, Pondok Gede. Pukul 5 pagi itu saya datang kembali di Jalan Lembang dari tirakatan. Mula-mula saya heran kenapa anak-anak sudah bangun sepagi itu. Kemudian kulihat Untung dan Edi menangis, sedangkan Emi dan Ruli sambil menunjuk ke ruang belakang dan ke jalanan menceritakan kejadian pembunuhan dan penculikan yang tidak bertuhan itu kepadaku, tulis Yayu. Subuh itu ternyata tidak hanya Jenderal Ahmad Yani saja yang dibunuh PKI. Pembunuhan dan penculikan juga dilakukan terhadap Deputi 2 Men Pangat Maijen TNI Suprapto, Deputi 3 Men Pangat Maijen TNI Haryono MT, Asisten 1 Men Pangat Mayor Jenderal TNI S. Parman, Asisten 4 Men Pangat Brigjen TNI di Panjaitan, Irkejen Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, Letnan 1 Zipier Tendean Ajudan Ah Nasution. Ada pula Kolonel Infantri Katamso dan Letkol Sugiono, Komandan dan Wakil Komandan Korem 072 Pamungkas di Yogyakarta. Serta Putri Ah Nasution, Ade Irma Suryani. Para pembela Pancasila ini diganjar penghargaan sebagai pahlawan revolusi.